Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wayan Leni dengan NIM 1910 1253 224. Saya dari kelas D PGSD dari nomor urut 47 dari Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja saya telah membuat sebuah media. Nah, materi media saya ini berasal dari kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, dengan judul ciri-ciri hewan dan habitatnya. Lalu, tolong simak baik-baik ya video yang saya akan tampilkan. Nah, pada presentasi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa yang terjadi pada alat peraga saya. Nah, yang pertama adalah latar belakang, yaitu makhluk hidup adalah suatu makhluk atau organisme yang ada di dunia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian makhluk hidup di dunia ini sangatlah beragam. Nah, yang beragam tersebut sangatlah banyak variannya. Contohnya, ada jenis kucing atau varian-varian bunga mawar yang memiliki berbagai macam warna pada bunganya. Nah, pada konteks pembelajaran IPA, proses pengelompokan sangat diperlukan atau dilakukan terutama dalam pengelompokan makhluk hidup, sehingga dapat memudahkan kita untuk mengenal dan mempelajari keragaman makhluk hidup tersebut yang ada di permukaan bumi ini. Nah, pengelompokan makhluk hidup menjadi golongan-golongan kecil dinamakan klarifikasi makhluk hidup. Nah, klarifikasi makhluk hidup adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang ia miliki. Nah, setiap makhluk hidup yang ada di lingkungan atau yang berada di suatu lingkungan akan saling berinteraksi. Nah, interaksi itu terjadi antara makhluk hidup dengan makhluk yang lainnya atau makhluk hidup dengan lingkungan. Jenis interaksi tersebut terjadi pada makanan, suhu tempat ia tinggal, atau mendapatkan pasangan untuk berkembang biak. Nah, hal itu terjadi dalam suatu ekosistem. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 2009 nomor 3, ekosistem adalah suatu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dan saling mempengaruhi dan membentuk suatu keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Nah, ekosistem juga terdiri dari beberapa hubungan yang tidak dapat saling dipisahkan. Nah, komponen-komponen yang satu dengan yang lainnya, sehingga jika salah satu hilang atau kurang, maka satu komponen penyusun itu tidak dapat dikatakan sebagai ekosistem karena tidak terjadi saling interaksi komponen satu dengan komponen yang lainnya. Nah, komponen penyusun ekosistem itu yaitu makhluk hidup dengan lingkungan. Komponen ekosistem menurut Kartawinata tahun 1979 suatu komponen integral dari berbagai interaksi membentuk suatu unit fungsional, tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung satu sama lain antara keduanya, sehingga perubahan suatu komponen dapat mempengaruhi satu sama lain. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah tujuan. Tujuan dari alat peraga saya yaitu setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa dapat mengklarifikasi atau mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat yang bisa siswa dapatkan dari mencoba alat peraga saya yang saya buat itu, yaitu siswa dapat mengetahui
ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya dengan mengamati dan mengenali informasi dari alat peraga yang saya sampaikan tadi. Nah, lalu yang kedua yaitu manfaatnya adalah siswa tidak mudah bosan untuk belajar karena sistem dari alat peraga saya yaitu adalah sistem permainan. Di sini siswa akan diajak saling berinteraksi satu sama lain dan bisa saja akan meningkatkan komunikasi antara siswa lainnya dengan yang lainnya. Nah, itu menjadi kelebihan. Juga yang selanjutnya adalah manfaatnya adalah meningkatkan rangsangan anak atau kepekaan anak terhadap suatu objek. Misalnya, anak tersebut melihat suatu gambar dan ia berinteraksi dan berpikir bahwa oh ini ciri-cirinya apa, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu kita telah membahas tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat dari media pelajaran tadi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang teori dari media peraga yang saya buat, yaitu berawal dari ekosistem. Ekosistem merupakan satu kesatuan hubungan antara komponen makhluk hidup dengan komponen yang makhluk tidak hidup yang terdapat dalam suatu tempat tertentu. Makhluk hidup untuk melangsungkan kegiatan makan, minum, bernapas, bergerak, tumbuh, dan berkembang. Memerlukan tempat tinggal yang disebut dengan habitat. Nah, kemudian sekitar tempat tinggal makhluk hidup tersebut terdapat ada udara, air, tanah yang didefinisikan sebagai lingkungan. Sehingga terjadi hubungan interaksi timbal balik yang membentuk suatu sistem tatanan hidup. Nah, antara makhluk hidup dengan makhluk yang tak hidup, seperti lingkungan yang dinamakan dengan ekosistem. Nah, menurut Astuti tahun 2015, ciri-ciri makhluk hidup mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang dapat membedakan dengan benda mati lainnya. Sifat atau ciri-ciri makhluk hidup itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, makhluk hidup itu bisa bergerak. Setiap makhluk hidup dapat bergerak. Contohnya hewan dan manusia dapat bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan bebas. Bergerak, tumbuhan-tumbuhan menjadi dapat ujung batang dari ujung akar. Nah, lalu yang kedua yaitu makhluk hidup dapat bernapas. Makhluk hidup bernapas mengambil oksigen dari udara. Manusia dan hewan yang hidup di darat bernapas dengan paru-paru, sedangkan hewan yang hidup di air bernapas dengan insang. Nah, ada sebagian hewan yang mempunyai keistimewaan berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Contohnya seperti katak, bisa bernapas dengan paru-paru dan juga bisa bernapas dengan kulitnya. Ada juga seperti cacing, juga bisa bernapas tapi menggunakan kulitnya. Nah, kalau tumbuhan itu bernapas menggunakan batangnya atau ujung-ujung akarnya yang disebut stogmata. Nah, lalu yang ketiga yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Makhluk hidup membutuhkan zat-zat yang diperlukan tubuhnya yang diperoleh dari makanan. Zat-zat penting itu digunakan makhluk hidup untuk memperoleh tenaga, energi, agar mereka tetap terus tumbuh dan mengalami pergantian sel-sel tubuh yang rusak menjadi sel-sel yang lebih kuat lagi agar mereka tetap bertahan hidup hingga saatnya mereka bisa saja mati. Nah, lalu yang keempat, makhluk hidup mengeluarkan zat-zat sisa makanan dan air
yang dikonsumsi makhluk hidup tidak dapat semuanya diserap oleh tubuh. Zat-zat sisa itu dikeluarkan oleh tubuh melalui alat pencernaan atau alat pengeluaran, contohnya seperti kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin. Nah, sedangkan sisa makanan yang kita makan itu bisa dikeluarkan melalui anus. Lalu yang kelima yaitu makhluk hidup dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan biak. Nah, makhluk hidup dapat berkembang dan bertumbuh. Contohnya seperti manusia, mulai dari bayi, dari dia kecil, atau mulai dari kandungan ibu, dan mulai dari zigot, itu yang di dalam perut ibu, lalu menjadi bayi. Nah, kemudian akan beranjak menjadi anak kecil. Nah, dari anak kecil kemudian dari anak kecil tersebut akan tumbuh menjadi anak remaja. Nah, kemudian anak remaja itu akan tumbuh lagi menjadi orang dewasa. Bisa saja contoh dari hewan adalah ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telur akan dierami oleh si induk ayam tersebut dan kemudian akan menetas menjadi anak ayam. Kemudian akan berubah menjadi ayam dewasa seiring waktunya ia akan berkembang. Nah, untuk menghindari dari kepunahan, makhluk hidup akan berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Nah, itu adalah tujuan dari perkembangan biakan, supaya keturunan itu akan terus menyambung dari spesies-spesies mereka agar tidak punah. Nah, itu adalah sedikit dari teori yang saya sampaikan. Nah, yang selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media pembelajaran. Yang pertama yaitu penggaris, lalu yang kedua spidol, lalu yang ketiga yaitu karton, yang keempat ada kertas berwarna, terserah mau warna apa saja, lalu ada kertas yang berisi gambar ayam, bebek, cicak, dan ikan. Lalu yang selanjutnya ada gunting, kardus. Nah, yang terakhir yaitu lem. Lem terserah saja mau pakai lem tembak atau mau pakai lem kertas biasa seperti lem cair atau lem double tip, terserah. Yang penting digunakan untuk merekatkan bagian-bagian yang akan digunakan untuk menyambung satu persatu media. Nah, yang terakhir yaitu penerapan alat peraga yang saya buat. Yang pertama yaitu guru menjelaskan materi ciri-ciri makhluk hidup dan habitatnya. Kemudian guru menyuruh siswa membentuk 4 kelompok. Nah, setelah membentuk 4 kelompok, kemudian guru memanggil salah satu perwakilan kelompok untuk maju mengambil kertas undian masing-masing kelompok. Setelah itu, perwakilan kelompok menyebutkan nama hewan apa yang ia dapat atau kelompok dapatkan dari undian tersebut. Lalu, setelah itu, setiap kelompok akan dibagikan kertas zigzag masing-masing, yaitu 2 zigzag kertas zigzag. Nah, yang pertama ada kertas zigzag khusus untuk ciri-ciri hewan. Nah, yang kedua adalah kertas zigzag yang khususnya untuk ciri-ciri habitat hewan yang mereka dapatkan. Nah, setelah mereka mendapatkan itu semua, setelah mereka mendapatkan kertas zigzag, guru memberikan waktu sekitar 10 atau 15 menit untuk menuliskan apa saja yang mereka ketahui dari tentang ciri-ciri hewan dan habitat hewan yang mereka dapatkan dari kertas undian tersebut, yang masing-masing kelompok
didapatkan saat pengambilan undian tadi. Nah, dari hasil pengamatan tersebut. Nah, setelah waktu selesai atau waktu habis, guru meminta perwakilan kelompok maju menempelkan hasil kerja kelompoknya dan mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Kemudian diskusi mereka telah selesai, satu persatu kelompok maju. Begitu seterusnya sampai kelompok terakhir hingga selesai diskusi. Nah, setelah kelompok terakhir selesai diskusi, nah setelah itu guru dan siswa mengambil kesimpulan apa yang mereka dapatkan dari alat peraga tersebut, seperti itu.